Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim Al-Abror dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Kediri. Di sini saya akan memenuhi tugas studi Al-Quran dengan merangkumkan 5 materi yang telah kami pelajari. Yang pertama tentang amsal atau perumpamaan dalam Al-Quran. Definisi ilmu amsal Al-Quran. Amsal adalah bentuk jamak dari kata masal atau perumpamaan, atau misil atau serupa, sama halnya dengan kata syabah atau syabih. Karena itu, dalam ilmu balaghah, perbahasan ini lebih dikenal dengan kata tasbih, bukan amsal. Berdasarkan pengertian di atas, baik secara bahasa maupun istilah dapat disimpulkan bahwa amsal Al-Quran adalah menampilkan sesuatu yang hanya ada dalam pikiran atau abstrak, dengan deskripsi sesuatu yang dapat diindra melalui pengungkapan yang indah dan mempesona, baik dengan jalan tasbih, isti'aroh, atau kinayah. Menurut Al-Qothan, amsal Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu amsal musarrohah, amsal kaminah, amsal mursalah. Berikut ini masing-masing contoh dari ketiga amsal Al-Quran. Yang pertama, amsal musarrohah. Yang dimaksud dengan amsal musarrohah adalah amsal yang jelas. Yang dimaksud jelas di sini yakni jelas dalam penggunaan kata-kata perumpamaan atau kata yang menunjukkan penyerupaan atau tasbih, seperti yang terdapat pada contoh-contoh Al-Quran surat Hud ayat 24. Matsalul fariqaini kal'a'ma wal asammi wal basiri was sami'i hal yastawiyani mathala afala tadzakkarun, yang artinya perbandingan kedua golongan itu yang dimaksud orang-orang kafir dan orang-orang mukmin seperti orang buta dan orang tuli, dengan orang yang dapat melihat dan orang yang dapat mendengar. Adakah keduanya golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu? Yang kedua yaitu amsal kaminah. Yang dimaksud dengan amsal kaminah adalah amsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kata-kata yang menunjukkan perumpamaan, tetapi kalimat itu mengandung pengertian yang mempesona, sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Yang ketiga yaitu amsal mursalah. Yang dimaksud dengan amsal mursalah ialah kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut secara lepas tanpa ditegaskan redaksi penyerupaan, tetapi dapat digunakan untuk penyerupaan. Salah satu contoh ayat yang biasanya digunakan orang-orang yang menyesal tertimpa kesusahan, yakni terdapat pada surat An-Najm ayat 58 yang berbunyi laisa laha min dunillahi kasyifah, artinya tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Manfaat mempelajari ilmu amsal Al-Quran adalah yang pertama, menampilkan sesuatu yang abstrak atau yang hanya ada dalam pikiran ke dalam sesuatu yang konkret atau yang dapat diindra manusia. Dengan cara ini, akal dapat menerima pesan yang disampaikan oleh perumpamaan itu. Makna yang abstrak masih membuat hati ragu, kecuali bila telah diubah terlebih dahulu ke dalam makna yang konkret. Yang kedua, menghimpun arti yang indah dalam ungkapan yang singkat sebagaimana yang terlihat pada amsal kaminah dan amsal mursalah. Yang ketiga, pesan yang disampaikan melalui amsal lebih mengena di hati, lebih mantap dalam menyampaikan nasihat, dan lebih kuat pengaruhnya. Selanjutnya tentang sejarah qiraat. Qiraat secara etimologis, qiraat merupakan bentuk jamak dari masdar qara'a yaqra'u qira'atan, yang berarti bacaan. Secara etimologi yang berdasarkan uraian penjelasan oleh beberapa ulama seperti Abdul Fattah Al-Qadhi, Imam Al-Zarkashi, dan Imam Al-Ali As-Subuhi, yaitu yang dimaksud ilmu qiraat yaitu cara mengungkapkan lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW atau diucapkan oleh para sahabat di hadapan Nabi Muhammad, kemudian beliau mentakrirkannya. Yang kedua, cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran baik berupa hadz, isbat, taskin, tahrik, fasl, qawasl, ibdal, atau lainnya sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Yang ketiga, qiraat Al-Quran tersebut diperoleh berdasarkan periwayatannya dari Nabi Muhammad sampai kepada imam-imam qiraat. Yang keempat, qiraat Al-Quran ada kalanya hanya memiliki satu versi qiraat saja dan ada kalanya memiliki beberapa versi qiraat. Dalam prakteknya, istilah qiraat ini digunakan sebagai istilah terbatas untuk hal-hal yang terkait dengan bacaan Al-Quran saja, kemudian berkembang menjadi salah satu dari sekian banyak cabang ilmu Al-Quran. Maka yang lazim digunakan kemudian adalah istilah ilmu qiraat. Macam-macam qiraat. Yang pertama adalah mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong dari orang-orang yang keadaannya seperti mereka ini sampai terakhir. Dan lebih dikenal dengan qiraah sab'ah, yaitu dengan imam yang dianutnya Imam Nafi al-Madani, Imam Ibn Katsir al-Makki, Imam Abu Amir as-Syami, Hashim al-Kufi, Hamzah al-Kufi, dan Al-Kisai al-Kufi. Yang kedua yaitu qiraah yang masyhur, yaitu yang sahih sanadnya tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan penulisannya, serta masyhur di kalangan para qurra. Mereka tidak menganggapnya sebagai kesalahan atau sebagai yang zal. Qiraah seperti ini yang dikatakan oleh Ibnu Jazari dan seperti yang dipahami oleh perkataan Abu Syamah yang telah lalu. Boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Sebagai contoh adalah berbagai perbedaan riwayat dari para imam yang 7. Sebagian perawi menyebutkan suatu riwayat yang tidak disebutkan oleh yang lainnya. Yang ketiga yaitu qiraah yang ahad, yaitu yang sahih sanadnya dan berbeda dengan kaidah bahasa dan penulisan, tidak masyhur seperti bagian yang kedua dan tidak dijadikan pedoman untuk membaca Al-Quran. Tirmidzi dalam jami'nya dan Hakim dalam Mustadraknya telah membuat satu bab yang mereka berdua banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sahih sanadnya. Yang keempat yaitu qiraah yang syadz. Qiraah yang syadz adalah qiraah yang sanadnya tidak sahih menurut Abu Amr bin Hajab, seperti dikutip Al-Jazari. Qiraah yang syadz dilarang pembacaannya pada saat sholat dan yang lainnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, apabila seseorang mengetahui bahwa suatu bacaan adalah qiraah syadz dan membacanya pada saat sholat, maka batallah sholatnya. Jika tidak mengetahui, maka terbebas dari kesalahan. Yang kelima yaitu qiraah yang maudhu', adalah qiraah yang tidak ada asalnya dan tidak bersumber dari Muhammad SAW. Yang keenam yaitu qiraah yang mudraj, adalah qiraah yang disisipkan penafsiran, biasanya untuk memperjelas. Adapun 3 syarat pokok yang menjadi syarat utama sebuah qiraah bisa diterima sebagai qiraah Qur'aniyah. Yang pertama yaitu sanadnya sahih dan mutawatir, yang kedua sesuai dengan rasm Utsmani, yang ketiga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sebab munculnya perbedaan qiraat itu ada dua, ada yang faktor internal dan faktor internal. Untuk faktor internal juga ada 3. Yang pertama, perbedaan qiraat yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Yang kedua, perbedaan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, tidak adanya naqd atau tanda titik dan syakl atau tanda harokat. Kemudian yang faktor eksternal, yang pertama perbedaan takrir Nabi terhadap qiraah sab'ah. Yang kedua, perbedaan riwayat dari sahabat. Sahabat mengambil qiraat yang berbeda-beda dari Nabi. Di antaranya mereka ada yang mengambil 1 huruf, ada yang 2 huruf atau lebih. Selanjutnya para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in qiraat yang didapatnya tersebut, dan para tabi'in mengajarkan pula kepada generasi sesudahnya, sampai seterusnya sehingga qiraat tersebut masyhur di kalangan umat Islam. Yang ketiga, perbedaan bahasa dan dialek atau lughah atau logat. Masyarakat Arab yang heterogen tentunya memiliki bermacam-macam bahasa dan dialek antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tipologi qiraah sab'ah. Dalam qiraah sab'ah ada 7 imam. Yang pertama yaitu Imam Nafi al-Madani, Imam Ibn Katsir, Imam Abu Amr al-Basri, Imam Ibnu Amir as-Syami, Imam Asim al-Kufi, Imam Hamzah al-Kufi, dan Imam Kisai al-Kufi. Perbedaan antara qiraah sab'ah dan yang lainnya. Perbedaannya adalah mujtahid ilmu fikih memiliki pendapat yang paling tepat menurutnya serta meninggalkan pendapat yang kurang tepat menurutnya. Misalnya saja Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik sebagai gurunya, karena pendapat yang paling tepat menurut Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat yang paling tepat menurut Imam Malik. Sedangkan pendiri qiraah sab'ah memilih dan memilah bacaan yang paling masyhur dipakai oleh guru-gurunya.
Seluruh guru-guru para pendiri qiraat sab'ah bersambung sanad bacaannya dengan Rasulullah SAW. Karena itu, para pendiri qiraat sab'ah hanya memiliki di antara seluruh bacaan bersanad hingga Rasulullah SAW. Contoh qiraat sab'ah dalam surat Al-Quran pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satupun imam qiraat berbeda pendapat perihal bacaan ini. Artinya tidak boleh merubah sedikit pun, baik dari aspek harokat maupun hurufnya. Memang di beberapa kitab tafsir dijelaskan macam-macam alternatif bacaan pada ayat ini. Di antaranya dibolehkan memfathahkan atau mendhammakan nun dan mim pada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian yang pada ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Para imam 7 berbeda pendapat mengenai kata Maliki. Ada yang memanjangkannya satu alif, Maliki, dan ada yang mengkosor satu harokat, Maliki Yaumiddin, seperti Imam Asim dan Ali Kisai membacanya panjang, sementara kelima imam yang lain membacanya pendek. Kemudian pada ayat ketiga dan ayat keempat, apabila ayat ketiga diwasalkan kepada ayat keempat, akan muncul dua wajah. Yang pertama dibaca seperti biasa, Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan cara yang kedua dibaca dengan diidgham kabir, yakni menjadikan pertemuan antara dua mim pada kalimat Ar-Rahim dan Maliki. Sama panjangnya dengan mad lazim kilmi tsaqal, artinya harokat kasrah pada mim Ar-Rahim melebur pada mim Maliki, disertai panjang 6 harokat, disertai pemberatan bacaan. Contohnya, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pada ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Terdapat ikhtilaf pada kata as-sirat. Riwayat konbul pada bacaan Ibnu Katsir membaca shad dengan sin, Ihdinas siratal mustaqim, dan dua riwayat dari Imam Hamzah membaca shad dengan ismam, yaitu menggabungkan bunyi shad dengan bunyi za. Jadi ketika membaca ikhtilaf dari ayat ini diperlukan pengulangan 3 kali. Yang pertama bacaan biasa, yang kedua mengganti dengan sin, dan yang ketiga membaca ismam. Pada ayat 7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terdapat dua kata yang mengandung ikhtilaf, yaitu syirat dan mim jama'. Untuk bacaan ismam shad pada ayat ini hanya milik Khalaf, sementara Khalad semata-mata mengismamkannya pada ayat 6 saja. Meski keduanya merupakan perawi dari Imam Hamzah, selain itu Imam Nafi riwayat Qalun mendhammahkan mim jamak dan memanjangkan satu alif. Istilah ini disebut dengan silah. Ini adalah wajah kedua dari Qalun, sementara wajah pertamanya sama dengan imam-imam yang lain, yakni mensukunkan mim jamak. Istilah ini disebut sukun. Di samping itu, pada bacaan Imam Hamzah, huruf ha yang jatuh sebelum mim jamak harus dibaca dhammah sehingga menjadi alaihum. Kemudian selanjutnya tentang tafsir Al-Quran. Pengertian tafsir kata tafsir diambil dari bahasa Arab, yaitu fassara yufassiru tafsiron, yang berarti penjelasan, pengungkapan, penjabaran, dan menjelaskan makna yang abstrak. Sedangkan secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, konteks cerita, dan alasan diturunkannya ayat tersebut dengan lafadz yang menunjukkan kepada makna yang zahir. Klasifikasi kitab tafsir berdasarkan corak dan pendekatannya. Ada beberapa corak kitab tafsir. Yang pertama yaitu corak sufi. Corak sufi sendiri ada dua, yaitu sufi nazari dan sufi ishari. Sufi nazari mereka mentafsir dengan menggunakan teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat sebagai landasan. Adapun sufi ishari yang cara kerjanya dengan menafsirkan Al-Quran berbeda dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut. Dan pada intinya, tafsir ini mengandung makna batin di balik ayat tersebut. Yang kedua, corak falsafi. Definisi corak falsafi menurut Al-Dhababi yaitu menjelaskan teks Al-Quran dengan pemikiran filsafat. Yang ketiga, corak fikhi, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran didasarkan pada hasil penafsiran mereka terhadap ayat-ayat ahkam. Yang keempat yaitu corak sastra. Tafsir yang bercorak sastra yaitu tafsir yang menerapkan kaidah-kaidah linguistik.
Yang kelima, corak ilmi. Corak pada tafsir ilmi pembahasannya lebih menekankan penggunaan pendekatan ilmu pengetahuan umum dan penemuan ilmiah berdasarkan Al-Quran. Salah satu contoh yang menggunakan corak ilmi yaitu tafsir Al-Jawahir kayak Tontowi Jauhari. Yang keenam, corak Al-Adabi Al-Ijtimai. Pembahasan pokok pada corak ini menitik beratkan pada problem sosial kemasyarakatan. Yang ketujuh ada corak Tarbawi. Kata Tarbawi memiliki arti sesuatu yang bersifat pendidikan, sehingga maksudnya adalah tafsir yang pembahasannya mengeksplorasi ajaran-ajaran Islam sebagai pengembangan dan acuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketujuh ada corak i'tiqadi. Kata i'tiqad berarti keyakinan atau dogma, maka tafsir i'tiqadi ialah tafsir yang membahas masalah akidah. Tafsir dengan corak ini butuh kepandaian yang sangat dan penggunaan akal lebih besar daripada teks, karena untuk mempermudah mufasir menggiring ibarah yang diinginkan dan membelokkannya kepada pandangan yang berseberangan. Yang kelima yakni tentang nasikh dan mansukh. Nasikh memiliki beberapa arti dalam bahasa. Artinya izalatu syai'i wa a'damuhu, atau menghapus sesuatu dan menghilangkannya, yang berarti naqlu syai'i, menggerakkan dan menyalin sesuatu, yang berarti tabdil atau mengganti, yang berarti tahwil atau mengalihkan. Dan nasikh dalam hal istilah yaitu menghapus hukum syarak dengan dalil atau kitab syarak lainnya. Tujuan mengadopsi hukum syarak adalah untuk melanggengkan keterikatan antara hukum mansukh dengan perbuatan mukallaf. Jika kita menafsirkan kembali definisi di atas, dapat kita menarik beberapa kesimpulan, yaitu A. Dipastikan nasikh apabila ada dua hal, yaitu nasikh dan mansukh. Yang B. Nasikh harus turun belakangan dari mansukh. Yang C. Mengevaluasi sebuah ayat sebagai pelaksana dan disiplin. Jika ayat-ayat yang bertentangan tidak dapat dikompromikan dan dipraktikkan bersama dalam kondisi yang bertentangan. Yang D. Terdapat al-nasikh yang pada hakikatnya adalah Allah dan kadang-kadang disebut sebagai ayat nasihat mansukh, sedangkan mansukh diangkat atau digulingkan. Pedoman untuk mengetahui nas dan mansukh ada beberapa ciri, ada beberapa cara, yaitu yang pertama keterangan pegas pentransmisian yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, konsensus atau ijma' umat bahwa ayat ini adalah nasikh dan ayat ini adalah mansukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Pembagian dan macam-macam nas ada Al-Quran ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, nas Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nas Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nas sunnah dengan Al-Quran. Dan yang keempat, nas sunnah dengan sunnah. Adapun ayat-ayat yang masyhur nasakhnya bisa kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 180, dinasakhkan menggunakan hadis, sesungguhnya Allah sudah menaruh kepada setiap orang yang memiliki hak akan haknya, maka terdapat wasiat bagi ahli waris. Setelah sedikit membahas seluk-beluk mengenai nas tersebut, tentu terjadi nas pada syariat tidak terlepas berdasarkan pesan yang tersirat, lantaran bila tanpa hikmahnya sanggup saja dikatakan Allah bermain-main menggunakan aturan yang diturunkannya. Adapun pesan yang tersirat adanya nasakh merupakan buat menjaga kemaslahatan hamba, perkembangan tasyri' menuju taraf sempurna sesuai perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia, cobaan dan ujian bagi mukallaf. Apabila dia mengikuti atau tidak dan menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab bila nasakh itu beralih pada yang lebih berat, maka masih ada tambahan pahala. Bila beralih yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan bagi hambanya. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.